Ya, halo, selamat pagi. Tema hari ini kita membahas mengenal bagian dari aplikasi Microsoft Excel ini ya. Apa aja bagian-bagiannya? Oke, kita lanjut aja biar cepat. Nah, dengan mengenal bagian dan fungsinya akan mempermudah kamu memahami penjelasan dari Microsoft Excel ya. Nah, seperti inilah bagian-bagiannya nanti di tampilan Microsoft Excel ini. Ada Quick Access Toolbar, Toolbar, Control Bar, lembar kerja, nama kolom, nama baris, selektif, dan lain-lain ya. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang title bar. Nah, title bar ini berfungsi untuk memberi informasi tentang nama aplikasi yang sedang digunakan. Nah, mari kita lihat ya. Ya, dari awal dulu ya. Kita close nih. Pertama kita buka Microsoft Excel-nya, kita ketikkan Excel di sini Excel ya. Excel nanti udah ada nih, langsung ketik. Nah, yang mana tadi yang dibilang title bar atau judul? Nah, ini ya. Title bar atau judul atau nama kalian. Nah, ini untuk pertama-tamanya adalah namanya book 1. Nah, kalau kalian telah menyimpan apa namanya file kalian, lalu kalian kasih nama, nah maka di detail bar ini namanya akan terganti. Nah, untuk menyimpannya klik file, misalkan save as. Nah, pilih di mana kalian ingin simpan, misalkan di desktop. Nah, ketika kalian di sini book one atau book 1 ini di blok nama dokumennya ya terserah nama kalian. Namanya adalah misalkan Udin ya. Kita save. Nah, Udin strip Microsoft Excel. Jadi berubah title barnya. Bukan book 1 lagi ya. Oke, next. Yang kedua adalah control bar. Control bar ini untuk mengontrol tampilan aplikasi yang terdiri dari minimis, maximis, dan close ya. Oke, untuk minimize fungsinya adalah nggak keluar ya, tapi naruh di sini nih di toolbar ya. Berbeda dengan close, kalau close ini keluar aplikasi, keluar semuanya. Nah, kalau restore down atau maximize fungsinya adalah membuat tampilan menjadi full screen atau layar penuh. Lalu restore down ini fungsinya untuk membuat tampilan menjadi kecil ya, seperti ini kecil nih. Nah, kalau minimize beda dengan close. Kalau minimize ini menutup aplikasi tapi nggak benar-benar tertutup ya, tapi ditaruh di toolbar sini. Nah, kita klik nih minimize. Minimize. Nah, masih ada di sini, nggak tertutup. Tapi kalau close, dia nutup. Tuh, udah nggak ada lagi. Nah, lanjut ya. Yang ketiga adalah menu bar atau menu ribbon. Ada menu home, insert, page layout, formula, data, dan lain-lain. Nanti kita di sini akan bermain di home, insert, dan page layout ya. Biasanya yang digunakan adalah tiga ini nih. Nah, bagian ini untuk membagi bagian dari kumpulan perintah yang digunakan dalam penggunaan aplikasi Microsoft Excel ya. Oke, contoh. Nah, inilah menu-menunya. Menu home, insert, page layout, formula, data, review, dan view.
Nah, kalau sekarang di Microsoft 2010 ini, yang namanya file ini sudah termasuk menu juga, atau kita sebut menu file. Nah, kalau di 2007, Microsoft Office 2007 dia bentuknya bukan menu file, tapi Office button. Office button ini seperti ini ya. Nah, ini Office button nih. Kalau di 2007 ya tampilan seperti ini. Oke, lanjut. Yang keempat adalah toolbar atau toolbarnya ribbon. Nah, kita sebut saja ini toolbar ya. Toolbar aja cukup. Toolbar ini adalah kumpulan dari perintah-perintah untuk membantu pengoperasian aplikasi Microsoft Excel yang bentuknya ada tombol sama icon. Oke. Nah, di sini lah ini namanya toolbar nih. Nih yang ini ada toolbar di toolbar home ada cut, copy, wrap text dan lain-lain ya. Nah, di toolbar insert ada shape, table, picture dan lain-lain. Oke, yang kelima, formula bar. Bagian ini untuk menampilkan rumus dari karakter asli, dari karakter yang diketik. Contoh ya, misalkan kalian mengetik di sini, nah di sini kalian bisa mengedit di sini di cell atau di sini juga kalian mengubah namanya dari Udin menjadi Udon atau terserah kalian atau Ukson ya. Nah, bisa diketik di sini, bisa diketik di sini. Tetapi fungsi utamanya bukanlah seperti itu. Fungsi utamanya adalah untuk mempermudah kita rumus ya, nulis rumus. Misalkan begini, 8, 9. Kalian ketik di sini sama dengan sum kurung muka di blok nih, klik tahan sampai sini blok, lalu kurung tutup, enter. 17. 8 tambah 9 ada 17. Nah, di sini formulanya adalah menampilkan rumus-rumus ya. Dari rumus 8 tambah 9 ini. Nah, ini aslinya. Hasil yang ketik-ketik tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya ada 17 ya. Oke, seperti itu. Nah, yang keenam adalah Quick Access Toolbar. Toolbar yang dapat digunakan dengan cepat tanpa harus membuka Office button. Contoh, oke, kalian ingin meng-save atau menyimpan. Itu nggak perlu lagi kalian mengklik menu file lagi. Menu file di sini untuk menyimpannya. Tapi kalian cukup mengklik di sini ya. Langsung save di sini. Jadi nggak perlu di menu file lagi. Tujuannya ya biar cepat aja sih. Nah, di sini ada menu undo dan redo. Misalkan kita ketik, misalkan Udin di sini. Nah, tapi kalian ingin membatalkan nama ketikan kalian tadi. Nah, bisa aja. Tuh, ini terhapus. Ini ada redo. Redo ini fungsinya membatalkan yang telah dibatalkan ya. Misalkan tadi kalian mengetik Udin, lalu kalian undo. Jadi Udinnya hilang. Nah, kemudian kalian ingin menampilkan Udin lagi nih. Nah, kalian cukup klik redo ini ya. Jadi Udinnya nampil lagi.
Atau kalian mainkan aja seperti ini. Nanti kalian juga paham ya. Undo dan redo. Oke, next. Yang ketujuh adalah office button atau menu file. Ya, tadi ya seperti ini ya bentuknya ya. Namun di Office 2010 ke atas itu namanya sudah bukan office button lagi tapi menu file. Nah, isinya adalah save, save as, open, close, dan lain-lain. Di mana save dan save as ini adalah fungsinya untuk menyimpan dokumen, open adalah membuka apa namanya dokumen, close untuk menutup ya untuk dokumen. Nah, yang kedelapan adalah kolom. Kolom adalah deretan sel dari atas ke bawah yang diwakili dengan huruf. Nah, contoh. Nah, inilah kolom. Ini kolom ya. Berbeda dengan baris. Kalau baris ini nyamping. Kalau kolom ini ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kalau baris ini nyamping dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, oke. Ulangi lagi. Nah, ke sini kolom, ke sana baris. Oke, paham ya? Oke, teacher ulangi sekali lagi. Deretan dari atas ke bawah atau bawah ke atas ini disebut kolom. Nah, deretan dari kiri ke kanan atau atau kanan ke kiri ini disebut baris. Oke, paham ya? Next, baris. Nah, tadi yang sudah teacher jelasin. Baris inilah deretan sel dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sama aja ya, yang penting nyamping. Ini baris. Yang ke-10 adalah sel. Sel ini adalah kotak-kotak yang ada pada bagian Excel disebut sel ya. Dan setiap sel memiliki sebuah nama. Oke, inilah sel. Ini sel nih, kotak-kotak ini namanya sel. Oke, paham ya? Misalkan di sini, ini bisa disebut sel B3. Tuh, ini udah ada namanya ya. Kalian klik di sini nih. Nah, ini udah ada namanya nih. Namanya sel D5 ya. Sel D5 bisa disebut kolom D baris ke-5 disebut D5. Nah, kita klik di sini misalkan C2 kolom C baris ke-2. Oke, lagi di sini A10 kolom A baris ke-10. Oke, next ya. Paham ya? Nah, yang ke-11 adalah zoom. Fungsinya adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar. Nah, kalau zoom out untuk memperkecil tampilan gambar tuh seperti ini. Nah, selnya jadi kelihatan terkecil ya. Nah, kalau zoom in dia memperbesar tampilan. Hanya tampilannya ya, bukan karakternya. Bukan hurufnya, bukan nomornya, hanya tampilannya saja. Nah, yang ke-12 adalah nama sel. Tadi seperti teacher jelasin, silahkan kalian ngetik di sini. Klik tek. Nah, ini adalah kolom S baris keempat. Bisa disebut S4 ya. Itu disebut nama sel. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah.